Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, uji kompetensi beserta pendidikan profesi guru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Kurniawan, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Bidang studi ilmu pengetahuan sosial dengan NIM 253174729084 di LPTK Universitas Negeri Malang. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam dalam rangka penilaian ujian kinerja PPG guru tertentu. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, untuk pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tanazzah an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalillu Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ini adalah Ulia, Musyarofa, Raisa, Purwatuna India, Sobat Maula, Sylvia, Siti Fatimah Zahra, Siti Wongero, Zafia. Gimana kabarnya? Baik ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, halo. Siapa kita? SMP Muallimin Muallimat. Siapa kita? SMP Muallimin Muallimat. Apa kalian siap belajar? Siap. Baik, pada pertemuan kali ini kemarin kita sudah membahas keragaman alam ya dalam Indonesia, yaitu ada hutan, gunung, dan laut, itu masuk keragaman alam. Untuk kali ini kita bahas kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Apa sih geografis? Kalian tahu nggak? Apa itu geografis? Ada yang tahu nggak? Itu geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan penyataan di permukaan bumi. ya, betul. Ini
ya. Apa? Flora dan fauna. Ya, sumber daya alam itu mencakup segala sesuatu yang ada di alam. Hutan, gunung, tumbuhan, flora dan fauna. Itu adalah sumber daya alam. Untuk apa sih ketika ada sumber daya alam? Untuk mencukupi kebutuhan makhluk hidup yang ada di bumi, atau mencukupi kebutuhan hidup untuk manusia, gitu ya. Itu semua sumber daya alam. Dan bagaimana cara mengelolanya, itu manusia itu. Kemudian kondisi geografi Indonesia. Ada yang tahu kondisi geografi Indonesia? Kalau ada enggak? Kondisi geografi Indonesia itu ditandai oleh garis khatulistiwa. Kemudian ada pulau, kemudian ada dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian juga dikelilingi oleh dua benua, ada benua Asia dan benua Australia. Ya, betul. Kemudian bagaimana sih melestarikan sumber daya alam ini? Ada yang tahu? Menjaganya. Ya, menjaganya. Merawatnya. Ya, merawat. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan. Ya, kemudian mendaur ulang sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, itu untuk menjaga melestarikan alam, ya, melestarikan sumber daya alam agar tetap ada. Karena kita itu sebagai manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan, sedangkan yang ada di alam itu terbatas. Manusia mempunyai kebutuhan tidak terbatas dan alam mempunyai persediaan yang terbatas, ya. Tidak menebang pohon sembarangan, ya. Pokoknya kita harus mengetahui ini, ya, bagaimana melestarikannya, olah dengan baik. Kemudian jangan sampai menebang pohon sembarangan, ya. Harus ada regulasi, harus ada penanganan kembali, itu ya. Makanya tujuan dari ini, materi ini nanti akan dijelaskan, ya. Jadi step ini. Kondisi geografi sebentar di dalam, ya. Kemudian ada latar belakang. Kalau kita lihat sejarah juga, Indonesia itu dulu pernah dijajah oleh Belanda dan Portugis dan negara-negara lain, Inggris itu. Karena negara Indonesia itu punya potensi sumber daya alam yang sangat kaya. Belanda dan Portugis itu menginginkan kenapa bisa kesini, ingin dia mencari rempah-rempah seperti ada teh, kopi, kemudian jahe. Itu menjadikan negara asing itu tertarik untuk datang ke Indonesia. Karena itu ada materi kelas 7 ya, sejarah untuk mendapatkan itu rempah-rempah. Karena di sana itu negara Eropa, ya, kemudian negeri itu sangat dingin, sangat butuh rempah-rempah itu, ada jahe, kopi, ya, kemudian teh, kan butuh untuk menjaga daya tahan tubuh mereka. Makanya Indonesia itu sangat kaya sumber daya alamnya. Makanya kita bagaimana cara mengelolanya, memanfaatkannya, sumber daya ini itu harus tetap ada, ya. Gitu. Dan lanjut materi yang kedua, pelestarian sumber daya alam adalah tindakan untuk menjaga pelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar dapat terus dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Upaya ini mencakup tindakan seperti menanam pohon, ya, atau reboisasi. Makanya harapan kita yang ada pada usaha milik negara itu yang menanam pohon untuk kebutuhan badan usaha negaranya itu, kalau bisa kita menanam pohon aja harus ada reboisasi yang kembali, ya, dan bertanggung jawab, gitu ya. Kemudian menghemat air dan energi, ya, paling ketika di rumah, pondok itu ya sebenarnya kita bisa menghemat air, ya. Karena itu kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tapi penyediaan alam itu terbatas. Bagaimana kalau airnya habis, bagaimana energinya habis, gitu. Ya,
habis, makanya belum dibuktikan belum. Kemudian mendaur ulang sampah, ya. Sampah-sampah dipilih mana sampah organik, kemudian mana sampah non organik, itu harus tahu, bisa dibedakan karena itu harus diurai. Kadang kita mengolah sampah itu satu, organik dan organik dan organik itu tidak satu, artinya kadang tidak tahu pembedaannya itu. Kemudian menerapkan tebang hutan itu, ya. Kemudian serta melindungi hewan dan tumbuhan langka, dihabis hewan-hewan itu, ya kita pasti ekosistem itu akan tidak seimbang, ya. Entah itu dampaknya nanti udara yang tidak sejuk, kemudian gersang, ya. Dampaknya ada dari itu. Nanti tumbuh-tumbuhan yang tidak tumbuh itu pasti ada. Kalau kita tidak menjaga hewan itu dan tumbuhan langka, ya, dihabis apinya, itu harus terjaga alam. Kayak di gunung, dan itu pasti ada cagar alam. Ini tidak boleh didaki, ini tidak boleh ditebang. Nah, pokoknya itu cagar alam itu. Kayak di bukit itu pasti ada cagar alamnya itu. Tempatnya steril, tidak boleh ada manusia yang masuk gitu. Ya. Lanjut. Contoh gambar nelayan. Berarti ini menandakan bahwa sumber daya alam kita khususnya di laut ini merupakan sebagai potensi mata pencarian para nelayan, ya. Para nelayan dia mulai mencari ikan di laut, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk juga sandang, pangan, papan, gitu. Halo. Hai. Halo. Ya. Semangat dulu. Semangat. Semangat. Ya, ini gambar contoh gambar seorang nelayan yang mencari ikan di laut. Ini adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam, ya. Nelayan mencari di laut, kemudian bagaimana agar ikan-ikan harus ada gitu. Dan sekiranya ikan-ikan kecil pun jangan sampai kena, karena itu kan baby juga, ikan kecil. Maksudnya kan kita targetnya ikan yang besar itu, ya. Makanya ada itu kasus seperti itu, ada sampai kapal-kapal besar itu, ya, global. Makanya juga ketahui kenapa sekarang batu bara dimanfaatkan mereka, kenapa nikel dimanfaatkan mereka, ya. Kemudian minyak bumi, minyak gas, kenapa dimanfaatkan oleh mereka? Kita hanya mendapatkan keuntungan berapa persen, ya. Makanya perlu kalian bisa mengetahui, ya. Ini masih kalian bisa kritis, bisa memahami, mengerti, ya. Kayak terus kalian silakan diisi, itu pasti waktu bapak 7 menit, ya. Diisi tugas mandirinya. Ya, ini juga tugas mandirinya. Setelah ini udah 20 menit, nanti kita bikin kelompok, ya. Nanti bangunnya meningkat aja. Iya. Setelah ini udah, ya, kita breaking lagi, ya, breaking biar katanya ini tepuk semangat, semangat, semangat. Oke. Siapa kita? Siapa kita? SMP Muallimin Muallimat. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Hai, halo. Apakah siap belajar? Kami siap belajar. Apakah siap belajar? Kami siap belajar. Tangan. Ya, untuk selanjutnya silakan kalian duduknya berkelompok dan lingkar. Lingkar.
kelompok yang kelompok 1 mana? Iya, kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2. Ya, kelompok 1 itu membahas kelompok 1 membahas ini ya, lautan ya atau terumbu karang. Sekarang nanti kalian tinggal menyampaikan apa-apa yang ada di terumbu karang ini dan fungsinya dan manfaatnya ya. Kalian jelaskan, kemudian kalian sampaikan ke teman-teman bahwa ini loh terumbu karang kita itu sangat indah, ini loh laut kita itu sangat indah. Kalian sampaikan itu, ini loh hutan kita itu sangat indah gitu ya. Gimana tuh? Gimana? Ayo, sok, ayo, kalau satu nih, diri, iya, iya berkasih itu. Kalau nggak percaya, nanti harus kita jawab. Oh, tempelkan dulu, tempelkan dulu. Iya, iya. Itu. Jadi mereka akan dibalik kalian gitu ya. Yang kelompok 2-nya disiapkan pertanyaan. Ya minimal 3 pertanyaan. Ya minimal 3 pertanyaan. Mau 5 nggak apa-apa silakan. Ya. Ya, so, jangan menghalangi. Nih, mulai temenan biar banyak kelihatan. Tengah-tengah ini ya, tengah-tengah. Biar nanti kalian langitnya sini. Ya. Gini nih, nanti langit gini terus punya. So, silakan. So, perkenalan dulu. Salam dari kelompok 1. So, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang definisi terumbu karang. Silakan. Mari kita perkenalkan dulu. Iya, nama dulu. Perkenalkan nama saya. Nama saya Iis Aisyunamri. Iya, ya. Perkenalkan nama saya Yayulan Rohman. Perkenalkan nama saya Marifah Tunisa. Perkenalkan nama saya Hasan Ribul Zahra. Perkenalkan nama saya Nurul Aiyah. Kami akan mempresentasikan tentang terumbu karang. Iya. Manfaat terumbu karang yaitu untuk menjaga ekosistem lautan dan membuat laut itu indah. Manfaat ikan yaitu untuk menambah keindahan di dalam laut. Fungsi makhluk hidup di laut menjaga mengimbangi lautan dan bumi. Ada ikan, terumbu karang, rumput laut, dan kekayaan tidak. Kayak anak Indonesia. Energi terbarukan itu apa? Tuh. Energi terbarukan itu ialah listrik ataupun energi yang bisa menjadikan itu tanpa ada suara itu ya, memiliki kecepatan lebih cepat ya. Makanya ada itu istilah energi yang baru terbarukan itu. Makanya perlu diketahui sekarang ya kan dulu ada mesin motor kemudian sekarang sudah motor itu sudah tanpa ada suara lagi. Makanya kalau pakainya listrik itu, pakainya listrik jadi lebih cepat, lebih ini dan lebih tanpa ada suara lagi itu listrik pakainya ya, itu yang terbarukan ya.
Tuh. So, silakan. Nama Saya saya lagi. Nama saya Naimatul Salamah dari kelompok 2. Apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati? Apa yang Dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati? Melindungi habitat alami, segera? melindungi habitat alami dan mengurangi penggunaan pestisida. Ya. Saya Siti Fatimah Zahra. Nama saya Naimatul Salamah. Nama saya Berlian. Kami akan menjelaskan tentang laut Laut ya. negara. Iya. Iya. Kemaritiman dan laut. Ya, negara Indonesia termasuk negara yang dipenuhi dengan kekayaan lingkungan, termasuknya adalah satu negara berbentuk kemaritiman atau laut. Manfaat sumber daya alam tersebut dapat kita gunakan dengan secukupnya dan menjaga ekosistem yang ada di dalamnya, seperti menangkap hewan yang ada di dalam laut. Tidak boleh menggunakan bom karena akan mengakibatkan ikan-ikan yang belum siap dipanen akan mati. Indonesia juga terkenal dengan banyaknya laut di Indonesia, seperti para nelayan yang sehariannya mencari ikan dengan menggunakan kail dan jala, seperti lirik lagu yang diciptakan Choice Plus yang berjudul Kolam Susu. Kail dan jala cukup menghidupmu, tiada badai, tiada ombak kau temui. Kapal pinisi Indonesia berlayar di samudra-samudra hingga ke Selat Malaka. Saya Profesor Doi. Saya memperkenalkan masyarakat Ingin kepada kaum berdua. apa yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan? Pengelola sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan generasi yang mendatang. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Izin Hanafi A dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan pelestarian sumber daya alam? Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Perkenalkan, nama saya Marisa Kendisa, mau bertanya di kelompok 2. Keras ya. Apa yang dimaksud dengan erosi tanah? Proses pengikisan tanah oleh air atau angin. Ya, terima kasih. Ya. Perkenalkan, Lagi. Stop. perkenalkan, nama saya Diandra dari kelompok 1 yang bertanya, apa yang dimaksud dengan hutan konservasi? Hutan yang dilindungi untuk kepentingan lingkungan. Baik, terima kasih. Ya, Bapak tambahkan dulu ya jawaban dari apa itu pelestarian sumber daya alam ya. Dari pertanyaan untuk pelestarian sumber daya alam itu kita melalui menjaga alam. Ada yang bilang kita yang jaga alam maka alam dari kita gitu. Itu makanya perlu diketahui gitu. Ya, kita menanam pohon atau menanam satu pohon itu bisa untuk memberikan oksigen untuk 3 orang ya. Itu bahkan bisa sampai 5 itu. Kayak satu pohon itu pasti untuk 3 orang, 3 manusia itu sangat perlu. Banyak harapannya itu pohon-pohon masih ada, masih banyak ya. Bagaimana ketika pohonnya sudah pada ini di apa tebang ya, kemudian pada gundul, pasti merasakannya apa? Itu merasakannya gersang, panas. Kita contohlah nggak jauh-jauh, contoh ada di Cirebon ya, Cirebon Timur itu sudah banyak industri, ada PLTU 1, kemudian PLTU 2, bahkan nanti ada bangunan lagi 3, sudah ada pabrik-pabrik. Itu kan merasakan bahwa Cirebon ini panas, sudah banyak industri. Tuh. Bagaimana cara untuk bisa ada di situ lagi, bisa lagi ada penghijauan? Itu kita bersama-sama untuk bisa menanam pohon kembali, menanam bibitnya, kemudian kita tidak membuang sampah sembarangan, ya. Itu. Makanya pastinya itu kasihan, dia tidak bisa bergerak dalam kehidupannya atau di lautnya itu ya. Mengurangi plastik, mengubah plastik tidak dipakai lagi.
Silakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah negara Indonesia termasuk negara yang dipenuhi dengan kekayaan lingkungan. Sekian dari kami. kelompok 2. Cukup sekian yang dapat Kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita sudah mengetahui. Supaya dulu ya semangat lagi selamat. Tepuk semangat. Semangat. Lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah ya. Diskusi kali ini kita sudah berjalan. Ya, untuk dari Bapak juga kita mengevaluasi bahwa kita membahas terumbu karang, membahas lautan itu sangat luas ya. Dan itu ada gunung gitu ya. Kemudian kita membahas lautan, kita itu di negara kita itu jadi lautan banyak itu berapa ribu ya. Coba kita bayangkan dari sana, dari sana Aceh ya, kemudian sini Pulau Jawa ya, kemudian di sana sampai Bali, Merauke ya, dari sana Merauke itu kita dikelilingi oleh laut ya. Kita di sebelah utara ada laut, sebelah selatan juga laut itu ya, ada 2 samudra, ada 2 benua, maka kita di mayoritas kita itu ya negara kelautan maritim gitu. Makanya dari situ kita menjaga ekosistem yang ada di laut ya. Dan kita sudah lihatlah laut-laut kita sudah ada yang reklamasi, kemudian laut kita sudah ada yang dijadikan untuk pemberantasan rob atau apa ya, banjir inilah di banjir rob itu ya, terjadi itu di wilayah Padang. Kemudian ya, kenaikan permukaan air laut, polusi, kemudian penangkapan ikan yang berlebihan. Tuh, makanya ikan-ikan yang kecil yang masih dari benih-benih ikan itu jangan yang diambil itu, masih dari suatu bibit-bibit ikan itu kita ambil ikannya harus yang udah besar-besar, yang udah 1 bulan atau 2 bulan itu baru bisa diambil, bisa dipanen ya. Yang baru ini tangkap, nanti kan kemana itu ya, untuk bibit ikan-ikan berikutnya. Baik, itu kesimpulan kondisi geografis Indonesia yang strategis antara 2 samudra dan melintasi khatulistiwa ya, garis khatulistiwa, memberikan kekayaan alam yang melimpah, tetapi juga rawan bencana alam, sehingga memerlukan pelestarian sumber daya alam melalui pengelolaan berkelanjutan seperti konservasi hutan, kemudian program tanaman pohon, dan upaya pencegahan eksplorasi berlebihan untuk menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sampai sini ada pertanyaan? Bukan. Dan ya, baik ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Semoga hari ini kalian bisa mendapatkan kebaikannya, ya, mendapatkan berkahnya. Ya. Nanti sebelum tutup nanti juga kita baca surat Al-Asr dulu ya, biar kita depan dulu ya. Pulang. Ya. Baik. Ya. Bapak tutup ya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.